Video ini akan ngebahas 5 laptop terbaik di harga 10 jutaan buat kamu yang lagi nyari laptop di pertengahan 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rahkisna sini, dan kali ini kita akan kembali ngebahas rekomendasi laptop dan khusus di harga 10 jutaan buat pertengahan 2025. Seperti biasa, kita menghadirkan 5 laptop karena emang kita mau memberikan pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Karena kita udah tahu lah ya, setiap manusia, setiap orang punya kebutuhannya yang berbeda-beda. So, pastikan kalian cari tahu dulu 5 laptopnya apa aja. Bisa kalian langsung tonton fullnya kalau mau yang versi detail. Atau kalau mau loncat-loncat juga boleh, silahkan pakai chapter. Kita udah sediakan semuanya untuk membantu kalian dalam memilih laptop terbaik di harga 10 jutaan. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan jenis konten rekomendasi dari Ragadget ini, terutama kalau kalian mau dapat rekomendasi menarik lainnya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe, dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 10 jutaan terbaik Juni 2025 yang pertama adalah MacBook Air M1. Buat kalian para pecinta buah, berbahagialah karena MacBook Air incaran kalian harga barunya sudah nyentuh 10 juta. Yes, MacBook Air M1 ini udah bisa didapatkan sekitar 10,4 juta di Shopee. Dengan harga segitu, laptop buah satu ini udah tergolong sangat worth it. Gue bakal kasih tahu alasannya. Pertama, performanya. Chip Apple M1 dengan 8 core CPU dan 7 core GPU yang ada pada laptop ini udah sangat mumpuni. Dipakai kerjaan kantoran, kuliah, apalagi sekolah, tentunya udah lancar jaya. Kedua, layarnya. Gue bakal kasih tahu alasannya. Sumpah guys, kalau kalian udah pernah melihat layar dari MacBook, apalagi kalau sebelumnya kalian pakai laptop Windows di bawah 10 jutaan ya, itu kelihatan banget bedanya. Bahkan gue dulu pakai laptop gaming 15 juta, pindah ke MacBook Air, itu kayak mantap. Warna yang dihasilkan memanjakan mata, resolusinya tajam, dan pokoknya enak aja gitu buat pemakaian harian. Ketiga, baterainya. Kalau kita lihat dari kapasitas baterainya sih kelihatan B aja ya, 50 watt hours aja, nggak yang gede-gede banget. Tapi ini adalah MacBook yang udah terkenal dengan daya tahan baterainya yang super badak. Terbukti pas gue pakai MacBook Air M1, dia bisa bertahan sekitar 12-14 jam pemakaian. Bisa tuh, kalau kalian mau WFC dari kafenya buka sampai tutup. Nah, bisa. Kecuali kafenya buka 24 jam, ya itu nggak bisa sih guys. Oke. Keempat, bobotnya ringan, 1,29 kg dengan bodi yang tipis. Well, dari semua kelebihan yang udah gue jembrengin, sebenarnya ada satu hal yang perlu kalian pertimbangkan. Bisa dibilang ya kayak semacam kekurangan juga sih. RAM dan storage-nya. Untuk kelas laptop 10 jutaan, RAM-nya ini tergolong ya pas-pasan ya. 8 GB Unified Memory. Akan mulai kerasa nge-lag kalau kalian buka lebih dari 30 tab di Google Chrome. Terus storage-nya ini cuma 256 GB dan nggak bisa di-upgrade guys. Jadi ya, kalau kalian ngerasa dengan storage sekecil itu masih oke, mungkin kalian bisa langganan iCloud atau semacamnya, silahkan. Laptop ini masih recommended. Laptop 10 jutaan terbaik yang kedua adalah Asus TUF A15 FA506NC. Kalau kalian nggak mau beli MacBook tadi karena dia nggak bisa dipakai gaming, so ya, laptop nomor 2 ini bakalan lebih cocok buat kamu. Yes, ini adalah laptop gamingnya Asus yang otomatis secara spesifikasi juga udah gaming ready. AMD Ryzen 5 7535HS dengan grafis Nvidia GeForce RTX 3050, 4GB GDDR6 dengan TDP di 60 watt, RAM-nya 8GB DDR5 5600 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Kombinasi yang tentunya udah pas banget buat mainin game casual maupun game AAA. Main Valorant tentunya nggak ada masalah, Far Cry 6 juga bisa, bahkan Black Myth Wukong pun ya masih ngangkat di settingan low, medium, ke high. Cuman ada satu hal yang perlu kalian catat ya, RAM-nya ini kalau kalian beli yang versi 10 jutaan, dia masih single channel.
Jadi perlu dipastikan kalian upgrade dulu minimal ya dual channel ya. Misalkan jadi 16 GB dual channel. Nah itu. Kalau mau belajar ngedesain atau iseng-iseng ngambil freelance video editing, laptop ini juga udah bisa dihandalkan secara performa ya. Soalnya kalau kita lihat secara layar, kalau dipakai buat editing profesional, dia belum oke karena belum 100% sRGB. Cuman kalau lo beli laptop ini ya harusnya kebutuhannya lebih condong ke gaming nggak sih? Dan ya, untungnya layar laptop ini udah cocok buat kebutuhan tersebut. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate yang juga udah gaming banget di 144 Hz. Ya, sayangnya soal ergonomis, tab ini kembali ke identitasnya sebagai laptop gaming, alias lumayan berat. 2,3 kg dengan tebal 1,99 cm. Begitupun baterainya, 48 Wh yang ya ala laptop gaming lah ya, bisa bertahan sekitar 3 jam pemakaian. Ya yang penting secara port udah cukup lengkap dan secara RAM dan SSD udah bisa di-upgrade juga. Laptop 10 jutaan terbaik 2025 yang ketiga adalah Lenovo Leok Essential 15i. Mau cari laptop yang bisa dipakai gaming dan editing profesional sekaligus? Ini bisa jadi pilihan yang paling ideal buat memenuhi dua kebutuhan tersebut. Mulai dari performanya, udah mumpuni buat main game kekinian. Mulai dari CPU-nya, pakai Intel Core i5 12450HX dengan RAM 12GB DDR5 4800 MHz, SSD-nya 512GB NVMe Gen 4, dan yang terpenting untuk gaming, grafisnya udah pakai Nvidia GeForce RTX 3050 6GB GDDR6. Mau itu main game Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla, apalagi tuh, Shadow of Tomb Raider, atau nanti main game GTA 5 kalau udah rilis, harusnya juga udah bisa. Harusnya sih ya. Ya, soalnya kan belum rilis ya, tapi ya harusnya bisa sih. Oke. Yang penting, jangan lupa ya, upgrade RAM-nya jadi dual channel. Terus kalau kamu mau serius ngedit, atau bahkan memang seorang editor profesional kayak editornya Ragadget, Leok Essential ini bisa menjadi pilihan yang pas buat memenuhi kebutuhanmu. Soalnya dia hadir dengan layar 15,6 inch IPS Full HD 144Hz refresh rate dengan color gamut mencapai 100% sRGB. Yes, layarnya ini udah cocok banget guys buat gaming sekaligus editing profesional. Ya kayak bisa double job gitu ya, bisa jadi editor maupun bisa jadi gamers. Kayak editor Ragadget tuh ya. Bisa ya bos ya, double job ya. Wih, mantap. Nah kalau soal ergonomis, Leok Essential ini tergolong cukup berat ya, selayaknya laptop gaming pada umumnya. 2,4 kg dengan tebal 2,52 cm. Baterai 60 Wh-nya juga bisa bertahan sekitar 4 jam aja. Ya untungnya secara port udah lengkap, ada HDMI dan SD card reader. Terus ada satu slot SSD tambahan juga yang mana bisa kalian pasangkan dengan storage untuk dapetin ekstra kapasitas di kemudian hari. Laptop 10 jutaan terbaik Juni 2025 yang keempat adalah Asus VivoBook S14 OLED. Ini adalah laptop yang cocok banget buat kalian yang pengen tampil stylish, tapi tetap pengen dapat laptop yang bisa dihandalkan secara performa. Bukan cuma soal performanya aja yang gahar, secara baterai dia juga udah cakep, secara desain juga tentunya udah cakep, dan secara layar juga nggak kalah cakep. Mulai dari speknya dulu nih ya, laptop ini dibekali AMD Ryzen 5 7535HS dan GPU AMD Radeon 660M, yang mana RAM-nya ini juga udah 16GB LPDDR5X onboard dan SSD-nya juga udah 512GB NVMe Gen 4. Spek kayak gini tuh udah enak banget guys, buat kerjaan multitasking, ngedit ringan, sampai main game seperti Shadow of Tomb Raider atau Black Myth Wukong. Asal ya jangan diratakanain aja, ntar nge-freeze. Laptopnya nge-freeze. Oke. Tapi hal yang paling bisa di-highlight dari laptop ini adalah layarnya. 14 inch OLED WUXGA 16:10 dengan 100% DCI-P3, refresh rate-nya di 60 Hz saja dengan brightness 400 nit. Warnanya udah gonjreng dan juga tajam. Bakalan cocok banget buat kalian yang suka nonton Netflix atau mungkin kayak ya ingin melihat
kualitas gambar yang oke, ya ini bakal sangat memanjakan mata kalian. Bobotnya juga ringan, cuma 1,3 kg dengan ketebalan 1,39 cm. Ini laptop kelas produktivitas yang dibungkus desain stylish dan build quality yang oke punya. Baterainya juga awet banget ya, 75 Wh yang bisa bertahan sekitar 10 jam non-stop. Jadi bisa nih kalau dipakai buat kerja dari pagi sampai sore. Nah, ini para kaum produktif bakalan seneng nih. Terakhir, portnya lengkap, udah ada USB-C, USB-A, HDMI, sampai micro SD card reader. Laptop 10 jutaan terbaik Juni 2025 yang terakhir adalah MSI Thin 15 B12VE. Kalau kalian pengen nyari laptop gaming dengan performa gaming yang paling mentok kanan di harga 10 jutaan, bisa dibilang ini adalah pilihan yang paling mantap. Spesifikasi gamingnya yang nggak main-main, desainnya yang tipis, dan GPU-nya sudah RTX 4050. Kalian nggak salah dengar guys, laptop ini udah ditenagai dengan Intel Core i5 12450H dengan grafis RTX 4050 6GB GDDR6 dengan TGP mencapai 105 Watt dan dukungan DLSS 3. Secara performa sendiri menurut hasil dari Nano Review, dia bisa sekitar 60% lebih kencang dibanding RTX 2050 dan 30 sampai sekitar 40% lebih kencang daripada RTX 3050. Main game berat kayak Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, atau Black Myth Wukong, atau GTA 6, ajar aja guys, di settingan medium sampai high. Tapi lagi-lagi untuk RAM-nya ini masih single channel, jadi kalau kalian mau dapetin performa maksimal buat gaming terutama, kalian perlu upgrade RAM-nya menjadi 16GB dual channel. Untuk layarnya, MSI kasih panel 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz dan 63% sRGB. Refresh rate-nya udah sip banget lah ya buat main game kompetitif. Ya meskipun lagi-lagi secara kebutuhan editing profesional ini belum oke karena belum 100% sRGB. Ya bisa disesuaikan lah, kalau kalian nyari laptop yang mentok gaming, ya ini pilihannya. Kalau 100% sRGB bisa ke nomor 4 atau nomor-nomor sebelumnya. Nah, soal ergonomis, laptop ini punya bobot di 1,86 kg dengan tebal di 2,17 cm. Masih masuk kategori lumayan ringan buat kelas laptop gaming. Kalau soal baterai, ya standar aja sih, 52,4 Wh yang bisa tahan sampai 3 jam aja. Ciri khas laptop gaming lah. Yang terpenting, portnya ini lengkap dan ada opsi upgrade untuk RAM maupun SSD-nya. Bahkan ada slot kosong buat SSD tambahan, jadi kalau kalian mau upgrade storage juga bakalan bisa banget. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 10 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di kolom deskripsi, atau biar lebih dapat update harganya bisa cek aja di YouTube Shopping. Karena biasanya selain harganya bisa diupdate secara real life, secara voucher atau diskon-diskonan juga biasanya lebih sering tuh adanya di YouTube Shopping. Terutama kalau kalian mau beli laptop ini secara online lewat e-commerce-nya Shopee. Nah, silahkan cek aja dulu, klik linknya, siapa tahu dapat diskon menarik. Dan buat kalian yang punya pertanyaan, kritikan, saran, atau masukan, silahkan drop juga di kolom komentar. Kita akan dengan senang hati menerima semua kritikan dan semoga bisa membalas juga pesan-pesan kalian, ya, karena ada banyak banget guys. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Selesai bro. Nanti kita akan ada rekomendasi lain ya, selain harga. Oke? Ditunggu aja.